tenggelam dah. Jadi bagaimana? Gue kalau ini tuh Kenapa lu penasaran sama percintaan gue tadi? iya, gue penasaran sama ceritanya aja sih, kayak enggak sih, kayak lebih ke cara lu. Ntar nge-lag ini, sabar. Halo. Duh. Halo. Oke, ya. Nah, enggak sih, kalau ditanya penasaran lebih ke penasaran gimana lu ngatasin ini. Maksudnya gimana caranya lu ngatasin si permasalahannya, terus kayak apa yang ada dalam benak lu di saat itu gitu. Maksudnya ceritanya bisa nggak, kayak ceritanya dari awal kenapa bisa di malam itu bersama, and then terus ternyata kayaknya dari gue belum tahu pastinya sih, tapi kayaknya gagal. Terus Oke. dia itu siapa dan dari mana? Kenal dia. Ya. Gue harus cerita dari awal gue kenal dia. Boleh. Oke, kita sebut dia aja ya. Ya. Dia temannya si Audrey. Ya, oke. Dulu sebelum gue kenal dia sempat nimbrung di Audrey karena dia nginep di Audrey. Oke. Ya. Terus yang second time Audrey kenalin ke gue lah. Kenapa? Kok coba? Itu dia ngenalinnya ini. Maksudnya asal ngenalin aja karena gue kayak, atau lu yang minta dikenalin? Kadang kan gue bilang kayak, aduh kenapa gue gagal mulu ya di percintaan gitu kayak. Oke. Cariin gue cewek dong gitu. Oh, jadi si inisiatif lah Audrey. Ya udah, gue tanpa berpikir panjang, dan jujur dia bukan tipe gue sebagai wanita yang gue pengen, looks. Oke. Tapi dia cantik menurut gue. Oke. Nah, tapi kalau ditanya tipe gue, dia bukan. Oke, berarti it's two different thing ya. Dia cantik sama dia bukan tipe lu ya. Iya. Oke. Terus gue kenalan chattingan beberapa hari gitu, mingguan atau 2 mingguan, berjalan lancar, ngobrol, saling mengenal. Terus di satu titik dia benci banget sama jam tidur gue, terus yang gue kayak gini sekarang. Tapi dia nggak masuk Discord atau gimana? Dia masuk Discord, jadi gue sambil Discord kadang Divan nelfon dia gitu. Oke. Sambil nelfon dia, video call sampai dia tidur, itu tuh rutin tuh, kayak 24/7, kayak gue berkabar dari pagi, siang, malam. Sama dia? Siang, malam sama dia. Berapa lama kayak gitu? Sebelum jumpa berarti 3 mingguan, belum sampai sebulan. Oke. Sorry, berarti itu dia yang masalah. Berarti dia sama Audrey memang berteman in real life udah lama? Berteman in real life di tempat kerja. Oh, bukan kenal di Discord berarti kan? Dan mereka dekatnya belum lama juga. Oke. Dan mereka dekatnya belum lama juga. Oke. Tapi pas dia kenal gue, mereka udah dekat. Oke. Dan Cinta. Kesebut ya pada akhirnya ya. Oke. Gitu. Terus yang dia benci masalah tidur gue tuh, dan gue ngerasa
selagi nggak mengganggu komunikasi gue ke dia, gue rasa aman-aman aja. Oke. Make sense. Kecuali jam tidur gue jelek, terus gue jadi nggak punya intensitas untuk Berkomunikasi dengan dia. sama dia, berkomunikasi dengan dia, Oke. gitu. Terus Dia permasalahan itu, dia sempat bete segala macam. Segala macam, gue pikir dia belum kenal gue aja. Terus dia waktu itu sempat closure sebelum gue jumpa dia. sebelum Kayaknya ketemu. kita nggak bisa lanjut deh. Oh. Iya. Oh, tapi lu waktu intensitas ngobrol segala macam itu dia tahu kepentingan lu ngechat terus ngabarin gitu tahu dia. Tahu. Oh, Kita oke. sama-sama tahu kan kepentingan masing-masing. Oke. Dia pengen closure waktu itu, nggak mau lanjutin hubungan. Terus gue ngerasa kenapa ini alasannya janggal. Oke, Gue bingung janggal aja ya. mau respon apa, kenapa harus closure. Oke. Gue punya banyak asumsi waktu itu. Oke, sebelum ketemu ya berarti ya. Iya, gue Oke. punya banyak asumsi. Terus gue tanya, jadi kita harus end. Tapi menurut aku, kalau kamu nanya aku nggak mau, aku belum mau, karena aku ngerasa kita belum kenal aja. Oke. Jadi berlanjut sampai kita jumpa. Oke. Nah, kita kasih konteksnya dulu ya. Berarti ya jadi intinya udah ada perkenalan di awal, udah ada intensitas ngobrol, chat, bahkan video call segala macam, teleponan. Terus juga dan tibalah di rencana kita semua pada mau kumpul nih dari Discord. Mau kumpul dan disitulah pertemuan pertama lu berarti. Gue pertama. Oke, and then what happened? And then what happened? Udah, gue berkabar aja, gue udah sampai, gue udah di villa, dia bakal nyusul ke villa maleman. Gue tahu malam itu nggak terjadi apa-apa, ya fine aja. Dan akhirnya terjadilah situasi yang lu lihat malam itu kan, nggak perlu gue jelasin. Oke, ya. Oke. And then pagi. Oke, terus? Nah, lu tahu juga kan kondisi pagi itu kayak mana. Dan malam itu kan gue bareng sama dia naik ke atas. Aku kan bareng dia tuh. Oh. Malam itu di atas. Sampai dia bangun, gue servis dia, kayak gue tahu kalau dia tuh tidur nggak bisa bawa air putih gitu. Oh, lu kasih lah act of service the best yang lu punya. Yang gue punya. Oke. Bangun tidur gue kasih dia minum. Nah, sampai dia turun ke bawah, gue beres-beres nih, karena emang berantakan banget tuh. Beres-beres, nyapu, gue suruh dia masak nasi, terus dia mandi, siangnya makan. Nggak tahu, maksudnya dingin begitu aja, tiba-tiba dingin begitu saja. Tiba-tiba beda aja gitu. Iya, yang masalah kursi yang dipermasalahkan Mimong. Yang mana? Tau nggak? Yang kayak Mimong kan mau duduk di sebelah gue, terus jangan duduk sini. Gue berharap dia duduk di situ, makan di sebelah gue. Ternyata dia nggak duduk di situ. Itu kena juga tuh, lumayan kena tuh gue. Sebagai laki-laki tuh gue kena banget harusnya. Oke. Tapi di situ gue udah sayang ya. Gue nggak tahu kenapa gue sayang sama dia. Sebelum gue jumpa dia, gue udah sayang ya sebenarnya. Oke. Berarti lu ngerasa? Gimana? Nggak tahu, gue ngerasa sayang aja. Kayak sayang anjir, kayak gue nggak butuh alasan untuk sayang orang. Kayak yang gue bilang, yang sering gue bilang. Berarti dia pada akhirnya jadi tipenya lu dong. Jadi tipenya gue karena gue komunikasi sama dia, gue suka komunikasi sama dia.
kayak gue bisa berkomunikasi. Komunikasi kami tuh gue ngerasa, ini dari gue ya, nggak tahu kalau dia ke gue kan, tapi gue ngerasa kita komunikasinya bagus, bisa diskusi gitu. Soalnya waktu malam itu kan lu ada ngasih ngasih case. Jadi problemnya sebenarnya gue nggak tahu ini lu ingat atau enggak ya ngomongin itu ke gue. Tapi lu kasih tahu kalau Apa itu, Pak? dia tuh baru selesai sama hubungannya dia yang panjang 8 tahun kalau nggak salah. Ya. Ya, Dan lu rasa gue itu ingat tuh. salah satu titik berat dia untuk menerima lagi. Mungkin dia belum selesai, belum tuntas. Tapi di Iya, situ lu memang kan merasa, tapi gue udah judge kalau dia tuh emang belum selesai dan punya trust issue yang gede. iya, dan di situ lu tetap yang gue lihat ya, lu tetap fight for it, kayak treat dia seterbaik yang lu bisa, ya kan? Cuma yang jadi permasalahan kan itu dia sadar atau enggak sebenarnya. Kalau yang gue tangkap ya, maksudnya kayak Yang malam. iya, yang malam. Oh, dia sadar apa enggak? Iya, karena kan Kalau gue tanya dia sadar kan? karena belum tentu semua, maksudnya sadar, dia tahu bahwa ada yang treat dia tapi dia nggak punya kapasitas untuk berpikir di malam itu bahwa anjing ini orang sepeduli ini ya gitu sama gua. Karena yang gue tangkap ya mungkin begitu ya, makanya kenapa pas besoknya untuk menjadi seseorang yang normal, yang yang nggak under substance atau apapun itu, dia jadinya rasanya aneh. Benar nggak kalau kayak gitu? Menurut lo gimana? Bisa jadi nggak kayak gitu? Sebenarnya sah saja kalau lu bilang gitu, tapi gue punya perspektif lain. Kenapa tuh? Gue ngerasa dia bisa merasakan hal itu, cuman ketutup sama trust isunya yang gede gitu. Jadi dia mengabaikan hal itu, dia nge-reject yang gue kasih. Bisa jadi sih, tapi lu nggak ada, setelah itu nggak ada usaha lagi buat mencoba memahami dan coba kasih perspektif lu tentang trust isunya dia atau something like that? Gue nggak mau aja ninggung itu lagi. Tidak mengambil pilihan itu ya? Iya, kayak ya udah, lu kalau sama gue kita coba, gue ngerti kondisi lu nggak apa-apa nggak ngerti kondisi gue sekarang, tapi udah lu tahu gue kayak gini gitu. Terus yang habis dari villa kan dia pulang ya, jadi pulang kita nongkrong ngopi, gue masih chat tapi nggak intens. Terus kebesokan harinya gue ajak dia hari Senin kan dia kerja, sorenya gue ajak dia nongkrong, gue pengen jumpa dan ngobrol sama dia di Blok M. Oke. Sore itu gue jumpa sama dia di Blok M. Oh, kejadian? Ngobrol, kejadian, jumpa, gue ngobrol. Nah di situ closure kedua, closure mulu nih, kayak gue tanya sebenarnya apa, kenapa, dan udah gue jelasin panjang lebar dan dia juga jelasin panjang lebar. Kesimpulannya gue bilang gini, gue ngerasa lu nggak enakan aja sama Uncu dan Audrey gitu. Karena? Terus ditambah sama masa lalu lu yang belum kelar juga. Oke. Persepsi bahwa dia nggak enakan itu lu dapat dari mana? Itu tuh timbul aja, kayak mungkin ya karena dekat sama Uncu sama Audrey. Terus Uncu dan Audrey mungkin omongin tentang gue ke dia, kayak ya nggak enakan aja gitu. Oh, dan mungkin ada hal yang mungkin menurut dia lu nggak cocok mungkin buat dia atau gitu atau gimana? Bisa jadi. Tapi gue lebih ke keras karena dia belum selesai ke masa lalunya aja.
Tapi ada juga beberapa faktor yang kayak tadi gue bilang. Oh iya. Nah, nah. Terus. Terus udah akhirnya gue salaman sama dia, salaman. Udah berarti kita nggak lanjut dong. Oke, gue salaman. Tap salaman, gak selesai kan? Salaman nih, bener-bener salaman. Kayak gini, jabat tangan. Tapi Jabat ternyata tangan. kita nongkrong. Sumpah berjabat tangan gue sama dia. Udah kayak Salaman, pengesahan apa ya? selesai kan? Iya. Terus Udah ada order kan situ sama teman kantornya. Jadi gue misah. Habis itu gue gabung ramean nongkrong. Ya gue pulang bareng tuh. Pulang bareng sampai gue di Odre. Udah gue agak ya manusiawi lah, punya perasaan kayak gitu kan. agak feeling blue gitu ya. Iya. Ngecekan tuh. Oh bukan ngecekan. Besokan harinya gue mau ke Mai. Gue pamitan dari Uncu ke Mai. Oh yang gue sempat lihat itu di Discord lu ada di rumahnya ya? Iya, gue tuh mau Uncu kan. Kan pokoknya selama pulang dari villa gue di Uncu dulu. Jadi gue pamitan nih mau pindah. Karena kalau gue di Uncu mulu gak enak lah. Gue tau diri lah kan. Gue pindah. Jadi kalau misalnya kalau di Mai gue dekat lah mau kemana-mana juga. Terus malam itu pulang kerja dia nyamperin gue. Kepergian itu tuh dia ngantar gue pergi lah. Wow. Kayak Audrey, Uncu ada dia. Gue peluk tuh terakhir. Peluk ya. Gue peluk tuh terakhir. Oke. Anjing. Udah gue berangkat. Anjing. Dia ngechat. Gue. Ngechat ya udah oke. Ngechat biasa lah kan. Perpisahan gitu. Apa tuh? Sampai gue di Mai. Apa? Perpisahan tuh apa tuh maksudnya? Ya kayak hati-hati ya. chat perpisahan aja kayak chat apa kayak ini ya Pui gini misalnya. Kasih ya. Thank Ya, you. tau lah kan. Kayak misalnya thank you, saya thank you aja. Thank you. Gitu. Terus gue make sure tuh. Kayaknya ya itu. Saya thank you dong. Angan tenggelam dalam kabut dan amarah. Tanpa arah. Oh hati-hati di jalannya Pui gitu kan. Asik, boleh. Gitu. Udah. Habis itu gue nggak ada chatan. Sampai gue di Mai. Tuh akhirnya hari terakhir gue di Mai, gue pulang tuh subuh. Jam 4 gue gerak dari Mai ke bandara. Sampai gue di bandara, dia ngecek gue, Pui katanya. Apa tuh? Kenapa? Terus di-read doang. Iya. Agak kepikiran gue kayak nanti kan di doang. Udah tenang, gue udah sampai bandara, tinggal nunggu doang. Gue telepon, kenapa lu bangun? Gak apa-apa, kayak dia tuh susah tidur. Jadi ngerasa kalau biasanya kalau sama gue tuh dia bisa tidur di call. Boleh. Biasanya aku kalau ketiduran aku bisa tidur karena dengar suara Pui kata dia. Boleh. Terus tapi no hard feeling ya. Oke, gue bilang. Gue ikutin mainan lo, no hard feeling. Sumpah. Dia masih closure kita nggak bisa bareng. Cuman gue tetap flirting, gue tetap godain dia, gue tetap ya Ding Pui aja, Ding Pui yang suka sama dia gitu. Iya. Yang sayang sama dia. Udah abis itu dia tidur, gue berangkat ke Pekanbaru, gue sampai Pekanbaru. Gue kabarin dia gue udah sampai Pekanbaru. Polan gue sampai di Pekanbaru sama dia. Polan lagi. Terus kan udah closure kan. Iya. Dari yang blok F kemarin. Polan. Dan sampai sekarang gue terakhir kemarin gue telepon sama dia. Sampai hari ini masih
Kemarin banget hari Senin. Wow. Kemarin banget gue baru terakhir call sama dia sore menjelang maghrib. Oke, terus uh, how do you feel? How do you feel? Gue masih merasa gue sayang sama dia, tapi nggak ada intensitas yang 24/7 lagi. Kayak mungkin kalau dia kangen gue, dia telepon gue. Lu masih menerima itu? Sehari Senin tuh setiap dia nelfon gue, nggak angkat sama gue, terus gue telepon balik, gue telepon ngobrol. Itu lagi alasannya tidur. Karena belum ada lagi yang akan yang mau dia pilih kali. Kalau misalkan udah ada orang yang dia pilih, berarti harusnya dia berhenti kan? Berhenti. Kalau itu terjadi, lu gimana perasaan? Gimana? Kan sekarang kan dia itu istilahnya ke lu karena itu hal yang sudah biasa kalian lakuin bareng-bareng. Cuma bedanya udah ada closure aja kan. Yeah. Terus kalau gue punya persepsi bahwa ya dia tahu bahwa lu bukan orang yang akan dia pilih. Cuma untuk saat ini dia tetap butuh lu karena sudah biasa dia melakukan itu, kayak kalau mau tidur or something like that. Berarti kalau misalkan ada seseorang yang pada akhirnya dia pilih, dia akan berhenti melakukan itu kan ke lu. Oke. Itu gimana kira-kira? Makanya lu udah kalau kondisinya kayak yang lu bilang kan? Iya. Kalau kondisinya kayak yang lu bilang, lu udah siap sama itu dong berarti? Oh siap banget. Karena sebenarnya lu bisa milih buat nggak lagi berhubungan sama dia. Iya kan? Sebenarnya sekarang juga gue nggak hubungi dia kalau dia nggak hubungi gue lagi. Tapi karena dia yang memulai apinya, ya gue ikutin aja alurnya gitu. Tapi kenapa perasaan sayang itu masih tetap stay ya? Nggak tahu, ini masih stay sampai sekarang. Kemarin terakhir kan Senin sore teleponan. Sekarang gue nggak ada, sampai sekarang gue nggak ada callan lagi sama dia. Kira-kira sekarang ngaruh nggak akhir sore kemarin? Sampai sekarang gue nggak callan. Kira-kira ngaruh nggak karena ini? Karena lu udah pernah ketemu, maksudnya kalian udah sempat ketemu dan udah saling peduli begitu gitu loh. Hitungannya sih nggak saling ya, sorry itu saya ya. Lu yang peduli sama dia jujur. Dan itu bikin lu makin punya perasaan yang mendalam kali ya. Kalau dibilang dalam banget juga, gue masih bisa handle itu, Jod. Ayo. Tapi dia tuh masih ngebayang aja di pikiran gue. Dia tuh masih ada di hati gue gitu-gitu. Boleh. Gue tuh kocak karena melihat gimana ya membahasakannya. Iya. Maksudnya gue jujur gue ngomong sama Bim waktu itu kayak anjing seru ya, kayak terus juga melihat Bang Puy yang fight for itu ya, untuk dia malam itu tuh cukup ada lucunya, ada kayak anjing itu orang benar-benar berusaha banget itu, sampai gue liat, gue membayangkan ada di situ kayak capek deh. Ya jujur capek ya? Capek lah. Yuk. Tapi dengan itu semua yang lu dapetin apa? Maksudnya ada perspektif baru, ada persepsi baru yang lu dapet ya tentang the way you mencoba try to identify your feelings, atau mencoba memahami seseorang, atau fight for someone that you want. Gua sekarang lebih ke gue lagi ngadapin orang yang belum sembuh, dan
yang dari awal gue jumpa dia sampai sekarang dia nggak pernah konsisten. Nggak pernah konsisten atas apa? Dia mau, iya atas apa yang semua dia bilang ke gue. Oke. Kayak ya udah berubah-berubah aja sesuai mood. Emang yang belum sembuh aja yo, apa yo? Orang yang belum sembuh Ada kesimpulan lah dengan nggak masa yang lu lalunya. dapetin dari itu? Dari ternyata kalau misalkan kayak, oh ternyata kalau kalau fight sama orang yang kita mau tapi orang itu masih terbelenggu sama masa lalunya atau punya trust issue dari apa yang pernah dia lewatin, lu mengambil kesimpulan ternyata apa gitu, ada nggak kayak gitu yang lu dapetin? Yang gue dapatin, Pasti kan lu nggak ini, oh, gue maksud bingung, maksud gue gini loh bingung Bang nih, Puy, bingung gue. maksud gue tuh pasti kan setelah lu lewatin itu semua kan lu jadinya punya, maksudnya dapat, maksudnya gini setelah saat lu ngelewatin itu terjadi begitu aja, tapi setelah itu terjadi pasti kan lu mencoba memahami kenapa itu terjadi kan. Dan kalau misal, Berarti lu nanya kenapa gue masih sayang berarti dong? oh enggak, gue penasaran, pengen tahu apakah lu jadinya punya kesadaran baru, mungkin suatu hari lu nggak bakalan mencoba terlalu fight sama orang yang belum selesai atau gimana gitu Enggak, loh. enggak, Oh enggak, tetap enggak ada. tetap ya udah, apapun Gue nanti tetap ya urusan nanti gitu. pun kalau gue udah pilih, gue bakal jalanin. Gue nggak pernah menyesali apa yang gue pilih, Apapun konsekuensinya ya. apapun konsekuensinya. Ya, that's true sih. Itu gue sepakat sih sebenarnya. Terus Gitu. setelah itu semua gimana? Elunya gimana? Setelah itu semua ya udah, manusia yang ya kehilangan dia merasa ya manusiawi lah, perasaan manusia yang kehilangan dia Kehilangan, gitu. asik. Iya. Soalnya gue tuh nggak expect kalau itu akan terjadi di hari itu. Maksudnya lu menggandeng someone, ternyata ada Oh gitu loh, karena kan kami kan baru ya, terus juga nggak tahu di belakang belakang tuh ada apa, dan nggak pernah, maksudnya nggak iya, follow followan cuma malu doang, taunya gitu iya, doang, nggak tahu cerita. Jarang juga nyambung kalau misalkan lagi ngebahas internal di Discord, juga jarang gitu. iya. Tapi seru nggak? Apakah malam itu jadinya ada yang lu miss karena lu ngurusin itu? Enggak, gue ngerasa seru. eh Ya udah, yang kalau terjadi begitu saja dan dia kayak gitu ke gue ya udah, gue nggak punya rasa benci dan lost respect sama dia, nggak ada. Tapi yang paling gue ingat sampai sekarang tuh aroma dia tuh, aroma tubuhnya. Aroma ya. Wah, itu agak, eh ini nggak apa-apa ini. gue bilang kok kemarin sama dia, Wow, membekas ya. enggak kayak gini deh, kalau pelukan kan kita Ya, jujur. pelukan, atau kita lagi berdampingan sama dia, kita tuh aroma tubuhnya kan tercium ya sama kita ya. Ya, itu Gitu. sulit tuh ya dilupakan ya. Wah, gua be- gua beli sampo yang dia pakai, gua beli sabun yang dia pakai. Kebetulan sabun gue sama sabun dia sama, Oke. sabun mandi. Hmm, gitu. Terus untuk, kan udah ada closure ya. Terus ini bakal kayak gimana lanjutannya? Maksudnya lu membayangkan melanjutkan itu seperti apa? Kayaknya nggak lanjut deh, sampai sekarang aja udah, dia dia nggak ada hubungi gue lagi, Enggak, maksudnya kan kalau atau dihubungin, dia ngubungi gue ketika dia butuh doang. iya maksudnya kan kalau dihubungin lu tetap ngeladenin. Apakah akan terus begitu Nah ini atau
atau lu akan memilih stop ngeladenin, soalnya lu juga selalu punya merasa perasaan kayak kembali nginget dia atau gitulah. Mungkin gue belum ketemu titik di mana gue harus stop. Ya, Nggak bisa juga dibayangin kira-kira keadaan seperti apa yang akan bikin lo stop, ada nggak? Kayak mungkin lo mikir kayak kayaknya kalau udah nyampe batas ini kayak gue udah stop deh, ada nggak kayak gitu atau nggak ada? nggak ada lagi. Berarti nanti nggak ada yang tahu tuh kapannya tuh, Nggak ada yang tahu kapan. even diri lo sendiri. Even diri gue sendiri. Wow, dalam ya, berarti dalam ya itu ya. Even diri gue sendiri. soalnya soalnya kayak kok abang yang metal ini tiba-tiba syahdu lagunya. Tiba-tiba entah di mana ku sembunyikan, tiba-tiba Raisa, tiba-tiba wow. Tapi Kalau jadi mempengaruhi nggak itu feeling yang lo rasakan tuh, jadi mempengaruhi musik lo nggak? oh nggak, gue nggak gitu. Maksudnya lo jadinya kayak fuck metal, gue pengen pengen pop, Enggak. pengen Enggak. pop soul ini gue gitu, tiba-tiba dengerin Caleb J Jujur kalau misalkan. musik yang gue dengerin, gue nggak harus relate sama kehidupan gue. Oh gitu, bisa kayak gitu? Iya, gue kayak begitu. Wow. Kalau gua sih nggak harus relate, iya, tapi Ngikutin suasana hati kata lu. Enggak, gue nggak gitu. iya, lu nggak gitu ya? Nggak gitu gue. Lagi Kalau enak gue denger. Serandom itu gue kalau denger musik. Nggak mempengaruhi suasana kayak gue lagi galau nih, gue harus hidupin yang galau. Enggak gitu. Sumpah. Kalau gue juga nggak gitu sih, nggak yang kayak gue lagi galau nih, gue lagi senang nih dengan lagi senang, nggak. Tapi gue kalau misalkan mau denger musik ya udah gue play aja, gue suka gitu. Bisa aja perasaan gue kebawa sama musik yang lagi diputer, bisa aja gue cuma menikmati musiknya aja, chill aja gitu-gitu aja. Oh enggak, kalau menikmatin musik. Misalnya nih ya, bukan dalam kondisi sekarang, gue dengerin lagu galau, anjir keren lagu, paling gitu kayak gue, waduh, ini kena banget nih liriknya, gini nih. Tapi bukan ke diri gue, kayak gue apresiasi liriknya mereka aja. Oh iya paham. Gue kadang gitu sih. Hanya kalau misalkan nggak, hanya mungkin ini kali yang beda kali, kalau lu ya gitu tadi ya, kalau misalkan lagi sedih bisa aja tuh tiba-tiba puter satanik gitu. Bisa aja. Iya itu dia. Gue nggak harus. Apa nggak ini gitu, nggak muak gitu dengerinnya. Karena kembali lagi sih ya, karena lu nggak membawa perasaan lu ke dalam situ ya. Iya. Jadi gini ya, kadang kayak malam ini enaknya dengarkan lagu apa ya? Oh yang ini cocok nih untuk malam ini, gitu doang. Suasana malam ini tuh cocoknya gini nih. Nah, lagu-lagunya. Nah, itu tuh apa tuh? Suasananya itu apa? Suasana alam aja yang kayak gue rasakan di sekitar gue. Bukan dari ini gue, dari perasaan gue terhadap mood. Cukup gimana ya bilangnya? Cukup ini ya. Cukup fiktif ya. si perasaan, si keadaannya itu cukup fiktif ya berarti. Iya, fiktif. Kayak imajinasi lo aja lagi begini dan gue pengen dengerin lagu. Iya, imajinasi gue aja. Benar-benar tuh, itu tepat tuh. Wow.
ada nggak dari cerita ini jadi lagu gitu, lu jadi nulis? Oh enggak, karena gue kan lagi sibuk ngurus album gue juga kan. Soalnya biasanya kan gitu kan, Hmm. biasanya kan orang kalau patah hati tempat Lu gitu. tempat terbaik untuk menulis lirik gitu kan biasanya kan. Enggak. Kalau gue nikmatin rasa sakitnya sih. Eh, Kenapa menurut lu perlu perlu lu nikmati rasa sakitnya untuk diri lu sendiri daripada at gue least? sesalin, daripada gue sesalin. Iya sih, bener sih. Mm. Sekarang lu masih merasa menikmati rasa sakit itu, atau rasa sakit itu udah pada akhirnya hilang? Sekarang mungkin udah better ya, nggak yang kayak sebelum hari-hari sebelumnya, Nah, tapi masih ada rasanya. hari-hari sebelumnya itu mempengaruhi sesuatu nggak di hidup lo? Enggak, gue tetap kerja normal. Moodnya gitu, bikin konten mood nggak, masih mood nggak? Kebetulan emang gue lagi sibuk kerja aja, belum sempat ngonten, Ah, bikin video. Iya. melihatmu. Kan kayak yang gue bilang tadi, gue tuh jangan nyalahin mood untuk ngelakuin sesuatu. Iya. Nah, gue gitu. Dan lu, Even hasilnya jelek, yang penting gue ada hasil satu daripada nol. iya, oh, Nanti kan bisa revisi. Kalau nol, apa yang mau direvisi? kalau nol, iya benar 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 benar. Even Biar gagal. jelek, tapi bisa revisi, bisa didaur ulang lagi. Iya, paham paham. Even gagal ada yang lu bisa perbaiki ya. Iya, tapi ya kita tetap berusaha bikin yang Yang baik. terbaik ya. Even hasilnya jelek, ya udah, berarti nanti kita bakal revisi lagi ke yang lebih baik lah gitu. Tinggal ada hasil dulu lah, satu gitu. Bukan nol, poinnya itu. Kira-kira cerita itu bakalan lu suatu hari akan jadi sesuatu nggak, jadi karya atau gimana? Enggak, Enggak. tapi gue sempat bertanya gini ya kemarin, ada ya wanita kayak gitu ya, kayak lu kalau mau have fun sama gue, ya udah nggak apa, kita have fun aja, tapi no hard feeling ya. Wow, kayak wow, udah hati gue kayak apa ini. Kenapa dia, kenapa dia bilang no hard feeling ya? Iya. Berarti dia merasa bahwa nanti suatu saat kalau lu ekspektasinya ternyata nggak tersampaikan, no hard feeling gitu aja, kurang lebih dia pengen ngomong gitu aja. tapi Tau nggak, tapi emang ada gue aja kan. gue apa, Tapi emang ada aja kan gitu, memang orang gitu mah. tapi ini gue baru jumpain sih, kayak makanya gue agak shock aja. Hmm. Wah, emang gue sampai nyimpulin karena dia bilang kayak gitu, bener gue lagi ngadepin orang sakit. Nah, itu kasar banget kan. Lu ngomong gitu Bener. ya? Iya, dalam hati gue. Tadi lu ngomong apa? Ya gue lagi ngadepin orang sakit aja, belum sembuh aja dari sakitnya gitu. Tadi lu mau bilang apa bang Boy? Sebelumnya? Nggak ada, itu yang mau gue bilang tuh ya, gue jadi nyimpulin itu, gue lagi ngadepin orang sakit aja ya. Dan perasaannya masih ke bawah ya sampai sekarang ya? Masih, walaupun nggak sebesar itu, cuman ada serpihannya, masih ada. Serpihan, boleh. Iya. Tapi bersabar dikit aja bang Boy, karena lama-lama dengan lu sabar dikit. Terlalu aneh sih kalau gue ngomong ini sama lu. Tapi gue pernah dengar kalau lu bersabar sedikit, luka luka itu akan sembuh. Dia tidak hilang, dia tetap meninggalkan bekas, namun tidak lagi menyakitkan. Teng deng dede deng deng dede deng deng dede deng deng dede deng. Iya, iya lagi, itu iya tuh. Iya.
Eh, eh, Nanti perlahan luka itu akan hilang, mungkin meninggalkan bekas tapi tidak lagi menyakitkan. iya benar. Setuju gue tuh. Keren itu Itu kalian. doang yang pengen lo kulik dari gue. Hah? Itu doang yang pengen lo kulik dari gue. Itu menarik soalnya. Lu udah menjawab belum? Apa? Udah menjawab sekali. Udah sangat menjawab kan? Iya, menjawab sekali. Ya begitulah. Ya gue tanpa ada yang gue tutup-tutupin itu. Tapi nggak apa-apa itu ya, Emang kesebut nama tadi. apa? Apa? Itu adanya. Lu ada kepikiran nyari lagi nggak sekarang, atau lagi menikmati? Ada tapi hampa. Ada tapi kayak masih kosong aja. Tapi gue nyari kayak gue coba-cobain pelarian jatuhnya. Kemarin gue sempat jalan sama anak magang di kantor gue. Hah? Gue coba deket sama dia, terus gue ngerasa anjir terlalu muda. Oke. Bukannya Feeling kemarin? empty gitu aja. Iya Respon sih. dia baik. Wajar sih karena masih ada perasaan ini ya, makanya belum bisa ngebangun perasaan rasa yang baru lagi. Saya baru lagi. Jalan gue ajak dia latihan. Gue ajak dia nongkrong, kami nyanyi di kafe, gue gitarin. Asik. Lagunya nggak metal dong? Enggak, lagu pop dong. Lagu pop boleh. Ya kebetulan suara dia bagus. Tapi gue apresiasi si anak magang ini karena di umur dia yang segitu dia cukup dewasa Cara berpikirnya. untuk menghadapi gue. Pola pikirnya untuk menghadapi gue. Dia bisa ngobrol sama gue. Bukan berarti gue pintar ya. Bukan berarti gue sok pintar ya, tapi untuk anak seumur itu kayak wah dia dewasa nih. Saya juga begini-begini masih muda loh Bang Boy. Nah, gue kan udah pernah bilang Mas, juga. Iya bercanda. Saya juga begini-begini kan masih muda maksudnya. Tapi menurut lo tadi lagu yang gue dengerin, yang gue kirim ke lu gimana Bang Boy? Gue penasaran lu dengar respon lu. Anjir, lu bisa seromantis itu, gue bilang. Makanya kata Gita gue romantis, tapi gue ngerasa lu lebih romantis daripada gue. Bohong banget sih orang. Demi Allah tadi gue bilang gitu. Lu mau nggak dengar proses lagu itu dibuat? Boleh. Jadi gua ya yang cerita ya. Nggak apa-apa, kan gantian, tadi gue udah. Jadi ini Bang Boy. Jadi itu momen pertama kali anniversary. Berapa setahun atau Iya, sebulan tahun atau pertama. tahun pertama. Setahun. Cewek gue kan namanya Rindu kan, Rindu Mara nih. Okay. Namanya Rindu, dari katanya aja udah, menurut gue dia pertama kali gue ketemu dia, gue bilang sama bokapnya, gue bilang kayak bokap lu romantis deh, nama lu bisa Rindu sih gitu, gitulah ya. Nah makanya judul lagunya tuh Renjana tadi tuh. Renjana itu bahasa Sanskerta artinya rindu. Anjir. Iya. Kepikiran ya. Kepikiran. Terus. Nah terus udah mau sampai momen itu kan anniversary itu tanggal 22 bulan 10 2022. Berarti anniversary pertama itu 2023. Itu tuh gue jujur bingung Bang Boy. Gue merasa gue nggak bisa romantis. Gue nggak tahu mau ngapain. Gue udah nanya teman gue bilang kayak, wah ini ada namanya Farhan, Ang ini gue mau enif, lu waktu itu enif pertama lu
ngapain gitu. Dia bilang ya jalan-jalan ke Dufan, habis itu makan dinner gitu-gitu, Ya. habis itu staycation or something like Wait, that gitu-gitu. wait. Ah, Berarti hubungan kalian kalau setahun sehat dong? sehat Sehat. Ya kan? sehat Udah sampai anniversary 1 tahun. Oke, lanjut. ya, baru kemarin ke 3 tahun. Oh, berarti sama cewek yang itu. Iya. Oh, belum belum clear. Gue pikir nih ini cerita yang lu udah end sama dia. Oh enggak, masih sama yang sekarang. Oh, oke. Terus. Terus ya di momen itu gue nggak tahu, jujur gue bingung kayak gue mau ngapain di dalam keadaan yang sama. Eh, kan butuh duit juga ya kayak gitu-gitu tuh. Iya. Gue saat itu nggak punya kapasitasnya untuk, ya mungkin bisa kali kalau cuma jalan doang, tapi kayaknya apa gitu sesuatu yang ini, dan gue nggak merasa itu romantis juga. Gue nggak tahu caranya jujur. Hmm, Waktu itu gue pegang oke. pegang duit sekitar 200.000 apa 250 gitu. Itu Hmm, terakhir banget, itu gue nggak tahu kapan lagi dapat duit gitu. Habis itu oke. kebetulan gue lagi sering ngobrol-ngobrolin musik sama teman gue ini yang dia baru banget belajar Ableton, masukin doang tapi belum belum belajar mixing mastering. Habis itu dia bilang, dia sempat ngasih tau gue kalau Abletonnya lagi free trial 1 bulan, jadi masih bisa dapat plugin atau apapun itulah, nggak berbayar lagi kan, masih bisa ekspor. Hmm, Barulah gue bikin lagu ya. Gue itu punya pemikiran ini bang Foy. Gue dengar Panji kan, dia bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, dia bilang gitu. Terus gue rasa apalah yang beda dan apa yang gue bisa, cobalah gue bikin musik, bikin lagu. Itu gue bikin lagu jam 2 siang, itu tanggal 21. Jam 2 siang gue nulis lirik, gue bikin sampailah nada yang agak tek gitu, rasanya kayak udah bisa nih, tapi gue tahu itu nggak maksimal. Nah, tapi hmm, gue mutusin kayak pokoknya malam ini aja harus bisa gitu, malam ini. hmm, hmm, Gue karena gue sebenarnya udah punya rencana itu. 2 hari sebelumnya gue udah mesan ini bang Puy. Gue mesan MP3 yang dulu kotak, tau gak lo, yang kecil itu. oke. Rencananya adalah Ya. nanti gue kasih dia MP3 kecil itu, kotak yang bisa dipencet-pencet kiri kanan itu, yang tapi nggak ada layarnya ya. Ngasih dia MP3 itu sama memory card yang ada isinya cuma 1 lagu itu doang. Gue Oke. rencananya mau ngasih gitu, pesan lah gue tak 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 Hmm, dengan sisa duit yang ada. Berapa harganya, 20.000 kali, pokoknya masih banyak lah kayak gitu, tapi udah murah. Dulu kan agak sulit tuh oke. dapetin itu, masih banyak. Kata gue biar vintage aja menurut gue, sama memorinya 2 giga kalau nggak salah, itulah isinya. Bikin hari itu tak tak tak, jam habis maghrib kalau nggak salah, gue ke kontrakannya dia, ke rumah dia. Terus kita buat lah, mulai garap lah, teng 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 teng, melodinya baru jadi hari itu. Tapi gue merasa kayak ini tuh harus jadi malam ini gitu. Jam, Hmm, karena malam ini nih udah momennya. Bahkan itu lagu sebenarnya belum full jadi, tapi kita ekspor aja karena udah jam 4 subuh, nyokapnya udah ngetok-ngetok berisik gitu. Karena kita oke. putar-putar ulang-ulang terus kan. Habis itu gue bikin, makanya gue bilang kenapa nggak maksimal, karena pertama nggak ada lagu yang dibikin cuma 1 hari doang menurut gue ya. Tapi itu Di, di hari itu satu ya ada hari. aja, tapi